Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani, guru PAI dari SD Negeri 2 Sidareja. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas UIN Salatiga dengan NIM 270302534888. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Siap, gerak, lancar depan, gerak, tegak, gerak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru mau mengabsen dulu siapa saja hari ini yang tidak berangkat. Narendra, Konita, Rifai, Syafirna, Tasya, Ulil. Oke, semuanya hari ini hadir semuanya. Oke. Pada hari ini sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalismenya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya boleh sambil berdiri di tempatnya masing-masing. Sudah mulai ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, kemarin Bu Guru sudah menyampaikan tentang materi keluarga. Nah, setelah materi keluarga, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tujuan yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan tujuan yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan tentang kewajiban setelah mencapai usia balik. Nah, coba semuanya diamati gambarnya. Bu Guru kasih waktu, nanti setelahnya
Bu Guru meminta kalian untuk menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Sudah? Sudah? Jika sudah, Bu Guru ingin kalian menyampaikan pendapat kalian tentang gambar yang Bu Guru tayangkan. Pertama, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Oke, Mas Sahi, silahkan. Menurut saya, gambar tersebut menjelaskan tentang perubahan tubuh manusia. Bagus sekali. Oke, terima kasih Mas Sahi. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, Mbak Kamila, silahkan. Gambar tersebut menjelaskan tentang proses pertumbuhan manusia. Bagus. Betul sekali. Dari kecil, bayi, sampai menjadi seorang yang dewasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian balik. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaannya atau cukup umur. Pengertian fikih. Secara fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Fikih membahas tentang aturan ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda usia balik. Selanjutnya kita ke tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam atau mimpi basah adalah keluarnya air mani dari kemaluan baik dalam kondisi tidur ataupun dalam kondisi terjaga atau tidak tidur. Keluarnya air mani ini menjadi sebuah tanda bahwa seseorang sudah memasuki usia balik atau usia dewasa. Yang kedua, tanda-tanda secara fikih yang kedua yaitu adalah menstruasi atau haid. Ini khusus terjadi kepada anak perempuan. Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam batas waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah genap berusia 15 tahun. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajjah memaparkan bahwa salah satu tanda-tanda balik adalah berumur 15 tahun. Jadi, kalau kalian belum mengalami menstruasi atau mimpi basah, tetapi kalian sudah berusia 15 tahun, maka sudah dikenakan kategori balik atau dewasa. Pengertian ilmu biologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup, yaitu siapa saja makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dalam ilmu biologi juga dibahas tentang perkembangan manusia, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Kamila, yaitu proses perkembangan manusia. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kira-kira apa saja? Kita perhatikan bersama-sama. Bagi anak laki-laki, tanda-tandanya yang pertama adalah suara terdengar semakin berat. Yang kedua, tumbuhnya jakun yang ada pada leher. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Yang keempat, pertumbuhan badan semakin pesat disertai dengan nafsu makan yang meningkat. Nah, ini tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Sekarang tanda-tanda balik bagi anak perempuan menurut ilmu biologi. Yang pertama, suaranya terdengar lebih halus. Kalau anak laki-laki tadi suaranya terdengar lebih berat, tapi kalau anak perempuan terdengar lebih halus. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa anggota badan, seperti pinggul atau bagian dada. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu
biologi untuk anak perempuan. Oke. Lalu apa saja sih kewajiban kita kalau kalian sudah mencapai usia balik? Nah, kita akan belajar di sini. Yang pertama adalah kewajibannya sholat. Nah, sholat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah balik atau telah mencapai usia dewasa. Yang kedua, kewajibannya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, karena wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah yaitu berbunyi Iqra atau bacalah. Perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban yang ketiga yaitu menutup aurat. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah menutup aurat semua. Dari anak perempuan mengenakan jilbab, anak laki-laki menggunakan celana yang panjang, baju yang panjang juga. Lalu apa saja sih batasannya? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh terlihat menurut hukum Islam. Nah, aurat laki-laki batasannya adalah menutup bagian pusar sampai dengan lutut. Sedangkan aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Sebelum Bu Guru akan membentuk kelompok untuk belajar, kita lebih baik ice breaking dulu, biar kalian lebih rileks saat pembelajaran. Ya, Wahid, Isnan, Salasa, tepuk balik. Anak soleh, anak sehat. Kalau balik harus apa? Sholat, berpuasa, jaga diri, tanggung jawab. Alhamdulillah. Mantap. Oke, begitu ya. Oke, jika sudah, Bu Guru akan membagi menjadi kelompok besar, yaitu ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3, dan yang keempat, yang ini kelompok 4, yang belakang kelompok 5. Siap? Silahkan setiap masing-masing kelompok memberikan tugas kepada teman-temannya. Setiap ketua kelompoknya silakan membagi tugas kepada teman-temannya untuk ada yang mungkin nanti menggunting, mewarnai, dan menempelkan saat berdiskusi. Oke. Akan Bu Guru bagikan. Oke, halo. Akan Bu Guru bagikan lembar kerja kalian. Setiap satu kelompok 1 lembar kerja, ya. Bu Guru bagikan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Caranya kalian menggunting beberapa LKPD atau lembar kerja yang sudah Bu Guru siapkan. Kemudian kalian tempelkan di lembar kertas kosong. Semuanya harus berdiskusi dan mengerjakan bersama-sama. Ini kan ada beberapa halaman. Ini ada beberapa halaman, boleh dilepas, dibagikan kepada teman untuk digunting. Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Ya, boleh, bisa melepasnya atau tidak? Oke, semuanya harus mulai mengerjakan. Ya, ini dikasih juga tugasnya. Bingung. Kalau yang sudah, nanti didiskusikan dengan teman, betul apa enggak itu kira-kira. Oke, pengertian fikih bagus. Terus setelah itu gimana? Nah, kamu tempelkan sudah.
Ini pengertian apa ini? Nah, pengertian ilmu biologi. Gak apa-apa. Jika sudah, poster yang kalian buat coba dilihat bersama-sama dengan teman satu kelompok. Apakah sudah betul atau belum? Semuanya memperhatikan ke depan. Pengertian fikih. Fikih Yang keras. adalah ilmu tentang hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biologi adalah ilmu tentang Tanda-tanda pengertian fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas Ayo, tentang tata diperhatikan. aturan ibadah baik dan sifat makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan. 15 tahun. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada, menstruasi atau haid. Wah, hebat. Ternyata poster yang kalian buat semuanya sudah bagus. Sudah sesuai. Hanya saja ketika kalian menyampaikan ke depan, kalian harusnya lebih paham lagi apa yang nantinya akan disampaikan. Tapi alhamdulillah untuk posternya sudah sesuai dan sudah bagus semuanya. Oleh karena itu, Bu Guru akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Nanti akan Bu Guru bagikan lembar evaluasi. Untuk pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang kamu pelajari pada hari ini? Nanti kamu tulis. Dan yang kedua, bagaimana perasaan kamu saat mempelajari materi pada hari ini? Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Bu Guru. Sudah, oke. Terima kasih. Silakan duduk yang rapi ya. Sambil menunggu teman yang lain, kalian boleh duduk dulu. Terima kasih. Pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang ilmu fikih, ilmu biologi, dan juga tentang tanda-tanda usia balik. Dan apa saja kewajiban kita setelah mencapai usia balik? Otomatis tadi apa saja? Ketika kita sudah usia balik, kita wajib apa? Pertama, sholat. Kedua, puasa. Yang ketiga, menjaga diri dan menutup aurat. Oke, semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Anak kelas 4. Anak kelas 4. Oke. Bu Guru mengingatkan untuk belajar terus di rumah, membaca materi yang sudah Bu Guru sampaikan pada hari ini. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu dan membantu orang tua. Silakan kalian merapikan tempat belajar kalian, tempat duduk kalian boleh dirapikan, tempat pensil boleh dimasukkan ke dalam tas, dan buku-buku boleh dimasukkan ke dalam tas. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya, jadi kalian boleh mempelajari materi itu terlebih dahulu, membaca di buku materi di halaman 50 sampai halaman 60. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.